ini mengenal fi'il, berarti kita akan berlama-lama di fi'il. Saya ulang lagi, fi'il dalam bahasa Arab hanya 3 ya Bu Yanti. Ahlan wa sahlan, Bu Yanti dari Bekasi. Yang pertama fi'il maudin, yang kedua fi'ilun mudhari'un, yang ketiga fi'lul amr. Ini kita akan bahas satu persatu nih. Pengertiannya tadi sudah, nasoro fi'lun madi itu kata kerja yang menunjukkan masalah. Loh. Fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan sedang berlangsung atau yang akan datang. Fi'lul amr adalah kata kerja perintah. Begitu. Nah, kita akan bahas cara pembentukannya nih. Bagaimana sih kita caranya membentuk fi'il maudhi? Gitu tanya. Pertanyaannya, bagaimana caranya membentuk fi'il maudhi? Ini kita pindahin aja. Pindahin. Caranya membentuk fi'il maudhi. Gimana caranya tuh? Cara membentuk fi'il madi, Bu, tidak ada caranya. Kalau Ustaz bilang cara tadi, kok tidak ada caranya? Caranya satu. Ibu hanya lihat di kamus saja. Hanya lihat di kamus. Oke. Di kamus. Misalnya yang tadi nih, Ibu ketik misalnya makan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Nanti dia akan muncul. Oh, makan itu bahasa Arabnya akala. Nah, itu udah fi'il madi. Paham sampai sini? Misalnya kita mau cari kata menolong. Menolong tuh ketik aja menolong. Nanti dia akan muncul nasoro. Nah, itu yang saya maksud tidak bisa dibentuk. Tidak bisa dibentuk. Hanya lihat di kamus. Nah, pertanyaannya bagaimana membentuk fi'il mudhari? Kalau fi'il mudhari ngikutin rumus. Dan ngikutin ya dilihat di kamus juga bisa. Nasoro yang suruh. Ketika Ibu bilang makan, menolong, dia akan muncul dua kata, nasoro dan yang suruh. Biasanya di kamus seperti itu. Nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh. Nah, Ibu, kata kerja itu mempunyai wazan. Yang terpenting itu. Kata kerja mempunyai wazan. Jadi setiap kata kerja ada wazannya. Wazan itu apa? Timbangan. Tolak. Hah? Tolak. Ya. Jadi setiap fi'il setiap fi'il mempunyai pola. Bahasa Arabnya wazan. Oke, bukan penggorengan. Wazan. Oke. Nah, polanya ini pola itu disimbolkan dengan 3 huruf. Dengan 3 huruf. Huruf apa aja itu? Ya, yaitu huruf fa, ain, lam. Kemudian ain, kemudian lam. Sehingga jika disatukan menjadi fa,
Fa'ala. Tuh. Fa'ala. Ini disimbolkan seperti ini. Fa'ala. Tuh. Contohnya. Saya bilang. Contohnya. Misalnya. Kataba. Nih. Fa'ala. Mohon maaf. Fa di sini yang dimaksud fa'u fi'il. Fa ini keterangannya. Fa'ul fi'li. Namanya fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Ya, li. Lalu kalau ain disebutnya apa? Ya. Ainul fi'li. Ainul fi'li. Fi'li. Kemudian kalau lam? Lam fi'li. Ya. Lamul ya. Li. Ya. Misalnya nih. Misalnya. Fa'ala. Ini wazannya, polanya. Kita kasih contoh. Ro. Tuh. Sama atau tidak harokatnya? Halo? Sama. Fathah semua? Ya. Nah, pertanyaan saya, manakah yang disebut fa'ul fi'li huruf apa? Nun. Huruf nun. Manakah yang disebut dengan ainul fi'li? Sod. Ain. Di ainnya di sod. Di sad. Manakah yang disebut lamul fi'li? Ro. Ro. Nah, ro. Saya ulang lagi. Pada kata nasoro, manakah huruf yang disebut fa'ul fi'li? Nun. Manakah yang disebut ainul fi'li? Sod. Manakah yang disebut lamul fi'li? Ro. Baik, ini saya kasih contoh lagi. Ja, la, sa. Manakah yang disebut dengan fa'ul fi'li? Ya. Jim. Ain fi'il? Lam. Lam. Lam fi'il? Sin. Kemudian kita kasih contoh lagi, misalnya adalah akala. Ya. Jadi gimana? Hamzahnya? Fa'ul fi'li. Kafnya? Terus kafnya ain. Lamnya? Lam fi'li. Lamul fi'li. Begitu ya, Bu, memahaminya? Bisa dipahami sampai sini? Bisa diulangi lagi nggak, Ustaz? Lagi Ustaz, ulang lagi. Ulang lagi. Iya. Ibu, setiap fi'il itu kata kerja. Dia mempunyai pola. Pola itu rumus atau wazan. Nah, rumus atau wazannya itu disimbolkan dengan 3 huruf. Yaitu huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Fa, ain, lam jika disatukan menjadi fa'ala. Fa'ala. Di mana fa yang dimaksud itu disebut fa'ul fi'li.
istilah untuk menyebutkan fa'ala itu, fa-nya disebut fa'ul fi'li. Fi'li itu kata kerja. Kemudian ain maksudnya ainul fi'li. Kemudian lamul fi'li. Lamul fi'li. Sekarang kita ambil contoh nih, wazan fa'ala. Nasoro. Fa'ala itu harokatnya fathah semua, betul? Betul. Betul? Ibu? Betul. Nasoro harokatnya fathah semua. Iya. Betul, Pak. Berarti kan ngikutin pola dong. Harokatnya Iya. mengikuti pola fa'ala, betul? Alah, betul. Salah. Nah, sekarang pertanyaannya, nasoro. Huruf nun itu disebut Fa'il. Ya, fa'il. good, karena dia itu adalah ngikutin wazan itu berarti fa kan? Halo, Bu? Apa? Iya, Set. Pak, Nas. putus-putus. Ah? Halo? Ya. Nasoro. Berarti fa'ul fi'linya adalah huruf Nun. Nun. no. Ainul fi'linya huruf, Sod. lamul fi'linya huruf, Ro. Ro. itu juga kata jalasa. Terus fa'ul fi'linya huruf Jim. jim. Ainul fi'linya huruf Jalasa. Lam. lam. Lam fi'ilnya huruf Sa. tin. Akalah sekarang. Fa'ul fi'linya huruf Apa? Hamzah. Hamzah wasal. fi'linya huruf Amjah. hamzah. Hamzah wasal. Hamzah qat'i ini. Oh, Anjak foto. Hamzah kota ya? Koto. Hamzah kota ya, Ustaz? Ya, hamzah sesungguhnya dia karena ada kepala hamzah. Kalau hamzah Oh. wasal, Ibu, kalau hamzah wasal tidak ada kepalanya dia kayak alif. Tuh. Topi aku bilang. Kota. Aku bilang Ya, topi. ini namanya hamzah qat'i. Ya. Terus ain fi'ilnya pada huruf Kaf. ya, lam fi'ilnya pada huruf. Lam. Nah, begitu. Ya. Bisa dipahami sampai sini, Bu Najihah? Ya, Mau ya. tanya Ustadz, spesifikasi khusus untuk fa'ul fi'li itu apa Ustadz? Mungkin ada ciri-ciri lebih khusus lagi gitu. Oh, tidak ada, Bu. Jadi kita ini simbol saja. Kalau ada kata kerja, Ibu bisa simbolkan. Misalnya nih, misal kata kerja tidak ada ciri-ciri khusus lagi. Misalnya, saya kasih contoh, ko, a. Ada berapa huruf, Bu? 3. 3. Pertanyaannya, mana huruf fi'il? Lam fi'ilnya mim. Huruf A. Fa'ilnya kof. Ya. Bu Dian, bisa dipahami? Berarti letaknya yang Fa'ilnya itu tuh di awal gitu. Betul sekali, betul. Oh, yang ainul fi'ilnya di tengah gitu. Betul. Lamnya di akhir gitu. Iya, betul sekali. Itu urutannya begitu. Berarti kalau qara'a, fa fi'ilnya adalah qaf. Kof. Fi'ilnya ra. Ro. Lam fi'ilnya Ain. Alif. hamzah atau alif? Alif. Hamzah. Sa. Hamzah. Bu, bedakan antara alif dengan hamzah ya. Saya tahu nih. Saya nih. Ilmu lagi tuh, bedain dong. Lagi nih. Ini apa namanya? Au. Alif. Alif itu. Ini namanya Hamzah. Alif. Alif kan? Alif. alif.
Alif itu, Bu, selalu dibaca mad. Tobi. Ya, mad itu panjang kan? Iya. 2. Kasih contoh nih. Tuh, bacanya gimana? Jamal. Ya, Panjang 2 panjang atau harakat. pendek tuh. Panjang 2 harakat. Tuh, Jamal. ciri-ciri alif itu dia dibaca panjang. Dan dia selalu hadir di tengah kata atau di akhir Oh. kata. Oh, jadi bukan di awal. Oke. Kalau awal Kata hamzah atau di akhir berarti kata. ya. Nih, ini contoh nih. Ustaz, ini kan yang di tengah. Kalau yang di akhir gimana? Bagus. Kita baca lagi. Nih. Misalnya di surat Wal-'adiyati dhabhan. Misalnya, contohnya contohnya jangan jama lagi. Jadi ini. Jamaluddin. Iya. Dob. Dobhan. 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 Tuh, ada nggak alifnya di sini? Ada. Di akhir. Bacanya pendek atau panjang? Panjang. Panjang kalau dia. Wal-'adiyati Dobha. panjang kan? Iya, di akhir berarti ya. Di akhir. Tapi Ibu harus tahu kalau hamzah wasol gimana? Wah, ini mah pelajaran tajwid dikit ya, Bapak Ibu ya. Bapak nih. Biar nggak salah baca, Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa ya Bu ya, sedikit ini. Karena ini bahasa Arab juga sih. Nah, ini apa nih kalau gini? Alif. Tuh, alif lagi. Ini hamzah wasal juga. Kan nggak ada. Kok hamzah wasal? Ya. Kalau di hijaiyah itu alif ya, alif batas. Iya, begitu bentuknya, Ustaz. Ya, ntar kita kasih tahu. Hamzatul wasal. Ustaz, apa bedanya sama alif? Beda. Hamzah wasal selalu di awal. Bedanya alif sama hamzah wasal di mana? Kalau hamzah wasal di awal. Contohnya alhamdu. Tuh. Alhamdu. Kira-kira A-nya panjang atau pendek kalau dibaca? Alhamdulillah. Pendek. Pendek. Panjang. Apa tuh? Masa alhamdu gitu, Bu? Alhamdulillah. Masih. Alhamdulillah pendek. Pendek, Al. Pendek kan? Alhamdulillah. A-nya pendek. Pendek. Tapi Ibu Pendek. kalau saya hadirkan seperti ini. Gile. Dibaca atau tidak? A-nya. Enggak. Enggak, langsung walhamdulillah. Itulah hamzah wasal. bisa disimpulkan sampai sini. Ya. Itu tadi alhamdulillah hamzah wasal. Iya, hamzah wasal. Buktinya apa dia? Dia tidak dibaca. Saya bilang tadi hamzah wasal itu hanya pembantu. Dia tidak dibaca kalau ada kata sebelumnya. Disambung dengan kata sebelumnya. Oh, kata sebelumnya wow, maka menjadi walhamdu. Kalau nggak ada kata sebelumnya dibaca kayak alhamdulillah. Kalau nggak ada kata sebelumnya dibaca dia karena lamnya sukun. Fungsi dia membantu huruf lam agar bisa dibaca. Menjadi Alhamdulillah. Oke, bisa dipahami sampai sini? Sama saat bentuknya. Dalam tulisan kita, tulisan bahasa Indonesia itu sama. Quran versi Departemen Agama itu sama antara hamzah wasal dan alif. Bentuknya sama. Sama. Tapi kalau orang paham dia bisa membedakan mana alif, mana hamzah wasal.
ketika dibaca. Ya, coba kalau alif selalu di tengah dan di Akhir. akhir. Kalau hamzah wasol selalu di Awal. awal dan dia tidak dibaca panjang. Dan dia tidak dibaca juga kalau di depannya ada kata Ada huruf sebelumnya. atau huruf sebelumnya. Ketahuannya setelah di kalimat ya Ustadz. Iya. Iya. Awalnya sudah di Cuma Ibu, kalau Quran cetakan Saudi Arabia dibedakan antara alif dan hamzah wasol. Kalau alif, nih saya contoh ini. kagak pakai hamzah. Saya kasih tahu. Ini mah berarti yang sudah tahu, alhamdulillah. Kita tahu semua kayaknya nih. Ini saya kasih surat aneh. Ustaz, bedanya apa, Ustaz? Ini ayat saja. Ibu, sudah terlihat belum monitor Al-Qur'annya? Sudah? Ya. Sudah belum? Udah. Ya. Coba nih lihat. Baca alhamdulillah. Tuh, ada kepala apa tuh di ini nih? Lihatin di zoom. Bisa. Kayak itu ya Ustadz, kayak shot gitu ya. Nah, kepala shot. Masuk ya. Ustaz, kalau begitu yang ada kepala shotnya itu ya alif atau hamzah wasol, Ustaz? Hamzah. Itu adalah wasol. hamzah wasol pada cetakan Saudi Arabia. Tapi kalau cetakan Indonesia enggak. Coba ntar cek Al-Quran Ibu kalau cetakan Indonesia. Versi Indonesia. Ya. Di sini ada nggak nih? Di sini cetakan Saudi Arabia. Oke. Paham sampai sini? Biasa. Jadi hamzah wasol itu kalau cetakan Indonesianya dia sama seperti alif. Nggak ada tanda rambu-rambunya begitu, nggak ada. Tetapi kalau cetakan Madinah atau Saudi Arabia, lihat kalau hamzah wasol selalu ada kepala shadnya nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Ini lihat nih, ada nggak di sini? Kata yang saya tunjuk. Adakah hamzah wasol di sini? Ada. Ini bukan alif ya? Hamzah wasol. Hamzah wasol. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ada hamzah wasolnya? Ada. Nah. Ada. Allah bismillah. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Nah, inilah hamzah wasol. Tuh. Itu cetakan Saudi ya. Tapi kalau cetakan Indonesia, saya cari nih Qurannya. Kalau Indonesia nggak ada ya Ustadz ya, nggak ada tandanya ya. ada tandanya. Ada tandanya, saya cek dulu nih ya. Ada nggak nih di laptop saya? Kamus. Tapi mau ini dikit nggak apa-apa ya Bu, menyimpang sedikit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Soalnya Ibu, kalau Ibu nggak mengenal hamzah wasol alif, Ibu selalu baca Quran salah mulu nanti. Iya betul Ustaz. Salah mulu, yakin. Alif. Ya, ada lagi hamzah qat'i ini, aduh, bayang salah. Al-Quran Indonesia. Saya belum download aplikasinya ya. Depak gitu. Al-Quran. Depak. Atau Depak? Nah, ini dia. Mudah-mudahan langsung keluar ini. Biar membedakan maksudnya. Lama lagi, Bu. Tidur kali ini aplikasinya. Puasa Ustaz. Nama buat, Bu. Kalau di handphone sih ada nih cetakan itu. Kalau Ibu punya download Al-Quran yang Andi Unfan itu loh. Ibu punya aplikasi handphone? Ada salam nih saya punya. Namanya Andi Unfan itu. Oh. Nama aplikasi Al-Qurannya itu
Ada yang perempuan itu Indonesia tuh. Dan sekarang tanggal berapa itu? Oke, itu ya, Bu. Ini, Bu. Pokoknya begitu bedanya lah ya. Belum ketemu. Kalau di itu sih nggak ada sih emang Ustaz. Pokoknya Ibu nanti kalau lihat cetakan Indonesia gitu, versi Indonesia, jadi dia nggak ada bedanya gitu antara alif Nggak ada dan tanda-tandanya. ya, oke. Lalu Ustaz, kalau Hamzah itu gimana? Keadaannya, ya kan? Ini gara-gara si Koroa nih. Kalau Hamzah qat'i, ya kan? Gini simbolnya. Hamzah qat'i itu ini, Bu. Dia begini nih. Ada kepala burungnya? Halo? Sorry, mana? Oh iya, ada. Ada, Bu Najihah? Iya. Ya. Ada. Ada kepala burung kan? Iya. Hamzah qat'i. Contohnya anta. Ini wajib dibaca. Walaupun ada kata depannya, sudah kata sebelumnya, misalnya wa anta, bukan wanta. Wa anta. Misalnya, apa tuh? Terus ana. Tuh. Itu wajib dibaca dan wajib ditulis ya? Wajib dibaca dan wajib tulis. Jadi nanti kalau nulis ana tanpa ada kepala hamzahnya salah. Gitu. Oke? Iya. Baik. Terus apa lagi, Ustaz? Hamzah wasol. Hamzah wasol tuh kalau di awal begitu. Hamzah qat'i. Tapi, Bu, dia kalau di misalnya dia bisa di sini nih. Bisa di bawah. Tuh. Pernah lihat seperti ini? Iya, pernah. Pernah tidak? Pernah, itu wajib dibaca juga kan? Ya. Ini bacanya I atau A nih? I. I. Contohnya Ya, ada. inna. Walaupun kita gak usah kasih harakat, kita udah paham tuh. Jangan dibaca anak, tapi bacanya Inna. inna. Karena kepala burungnya di bawah. Iya, paham ya, kepala burung di bawah. Kepala burungnya di bawah, benar. Kalau dia kan alif, ini Iya, betul. kasro. Kalau di atas lagi terbang gitu. Contohnya nih. Satu lagi. Inna. Inna, ila, Tuh. Lam. Apa bacanya? al-Islam. Ya, tulis Islam harus begitu. Tuh. Ini namanya Hamzah. Qat'i. Hamzah qat'i. Qat'i, hamzah qat'i. Qat'i itu sesungguhnya. Selain itu ada lagi, ada. Dia dalam bisa bernaung di atas huruf waw. Cia, keren bernaung bahasanya tuh. Pernah lihat seperti ini? Pernah. Pernah tidak di Al-Quran? Iya, Tapi huruf waw, tapi ada kepala hamzah gimana? Nah itu hamzah. Dia tuh begini, Bu. Oh, Contohnya. Iya, itu kalau nemplok di huruf lain gitu berarti gimana tuh? Nah, nemplok di jendela. Nenek sudah tua.
habis Mu'minuna. keder lah, habis malam Lailatul Qadar. Keder, bukan udah aku. Jadi keder nih Ustaz ya. Mu'minuna, apa sih mu'minuna? Ya ini biasa baca itu ada itunya. Ah, mu'minuna. Kan kita nggak baca wow kan dia kan? Iya. Nggak mu'minun nggak kan? Tapi mu'minuna. Jadi Mu'minuna. hamzah wasol itu dia bangunannya huruf waw, ya kan? Ya. Kalau sebelumnya ada huruf berharokat domah. Oh. Ini mim itu domah bukan? Doma. Doma. Jadi kalau hamzah hamzah qat'i sebelumnya huruf domah harus seperti ini. Harus dalam tulisan yang benar itu harus pakai bangunan wow. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Iya, artinya dia nggak bisa berdiri sendiri ya Ustaz. Iya. Ada lagi Ustaz selain ini. Ada. Lengkap ini paketnya dah. Iya, ya Allah. Memorinya itu nggak nih, cukup nggak nih ntar nih? Enggak, ini Mas kalau sering baca Al-Quran tahu gitu. Oh. Tuh, ada nggak yang begini? Ada nggak? Ada. Oh, di atas ya ini. Ada. Habis bengkok. Seperti kata tuh, apa bacanya? Ulaika. Ulaika. Itu lihat. Halo. Ada? Ulaika. Ada? Ada. Ada tuh lihat. Bangunannya ya kan? Ya, biasanya ada benderanya tuh di atas itu tuh. Ya, lamnya. Bendera apa itu? Bendera merdeka. Ulaika. Ada juga. Syai'in. Nah, ini terakhir. Bukan contoh ini. Ada juga dia seperti ini, Bu. Menyendiri deh. Ini nih. Pernah lihat ini? Ya. Sering. Dia nggak mungkin di awal. Dia di tengah emang. Nggak di tengah juga. Nggak mungkin. Di akhir ya. Di akhir. Contohnya apa? Sama. Nah, betul tuh sama. Yang rajin baca Quran tahu habis hataman. Nisa'u, apa artinya nisa'u? Wanita-wanita. An-nisa. Nisa. An-nisa itu wanita-wanita. Banyak. Kalau orang ada namanya An-nisa, berarti orangnya banyak. Karena jama'nya itu mar'atun. Nisa itu mufradnya maratun, jama'nya nisa. Orangnya satu, Ustaz, tapi namanya itu Anissa. Itu Anissa. jadi metamorfosa ya. Bawah. Sama. As-sama. Tuh, betul. Oh, ini ternyata yang begini nih. Yang begini disebutnya hamzah. Hamzah qat'a. Paham sampai sini? Insyaallah. Nah, Ya, insya Allah. jadi hamzah qat'i di sini hamzatul qat'i. Hamzah sesungguhnya, qat'a itu sesungguhnya. Memang ada yang palsu, Ustaz? Ada. Alamat aja ada yang palsu. Betul. Ini Bu, kita ngomong begini nih. Mohon maaf ya, jadi agak melebar sedikit. Karena gara-gara mana tadi? Gara-gara mana? Qoro'a. Tadi siapa yang menyebut kalau qoro'a itu alif? Ingat siapa?
Qara'a alif. Yang menyebut itu sama alif gara-gara siapa yang jadi ke situ-situ tuh. Gak apa-apa. Ini catatan tambahan aja nanti kita tulis. Baik, catatan karena Bu, saya dapati banyak orang yang baca Quran salah gara-gara tuh. Apalagi dia nggak ngerti belajar bahasa Arab, udah salah banget ya. Ternyata begitu, yes. Oke. Ini hamzah wasol nih namanya, hamzah wasol. Hamzah wasol seperti simbolnya. Nah, di sini biar supaya kalau cetakannya nih namanya ini cetakan Indonesia. Cetakan Indonesia. Kalau dia hamzah wasol cetakan Saudi Arabia gimana? Yang tadi kita ke Quran dulu sebentar. Bentar ya Bu, sedang. Ternyata masih banyak yang ya. Itulah ilmu semakin lama semakin Masih ada yang kurang. tidak bertepi. Ilmu Islam itu tidak bertepi. Tuh. Dia menghapuskan. Tuh. Jadi hamzah wasol sudah terlihat Bu? Di monitor? Belum? Halo? Iya. Dihapus tuh tadi. Ustadz. Tuh, begitu tuh. Ini versi apa nih? Versi apa? Cetakan? Saudi. Nah. Satu. Cover. Garis miring tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh contohnya. Ini. Tuh. Saya nggak bisa nulis untuk sementara. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya kirim filenya. Malah lagi ngarep-ngarep. Cetakan. Arab. Ya, Bu. Clear ya, Bu? Kan Arab ya. Ah, jadi Ibu bisa bedakan itu. Alhamdulillah. Kita balik lagi ke pokok permasalahan kita. Setelah itu lama di situ, nggak apa-apa, saya rasa. Jadi setiap kata kerja ada wazannya. Ada wazannya. Wazannya disimbolkan dengan huruf fa, ain, lam. Nah, seperti itu. Wazannya fa'ala. Seperti itu. Nah, nanti dari fa'ala seperti ini, wazannya ini, ada wazannya itu, hurufnya tetap sama, fa'ala, tapi nanti harokatnya berbeda. Ada yang seperti ini, Bu. Nih, ada fa'ala seperti ini. Fa'ala yaf'ulu. Tuh, pengembangannya begini. Intinya semuanya terwakili dengan huruf fa, ain, dan lam. Nah, fa'ala yaf'ulu. Contohnya nih, contoh.
ro, tuh sama tidak harokatnya? Sama. Sama. Nasoro. Di sini. Yan apa? Ikutin polanya. Yang soru. Yan soro atau yan suro? Yang Guru. Yang suruh. Yang Ikutin suro. harokatnya. Yan Dan suruh. Dan suruh. sama harokatnya sama. Yang suru. Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya. Fa'ala nasoro. Manakah fafiilnya? Pada kata nasoro. Fi'il nun. Nun. Ain fiilnya. Sot. Sot. Kemudian lam fiilnya. Ro. Pada kata pada fi'il mudhari yan suru. Manakah ain fiilnya? Nun. Sot. Sot. Stop. Pada kata yan suru ya. Pada kata yan suru manakah fa fiilnya? Nun. 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 Ain fiilnya. Sot. 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 Lam fiilnya. Ro. Oh, jadi tidak berubah. Terus Ustadz, ya itu gimana? Ya itu tambahan, Ibu. Nggak usah dimasukin. Daroah. Ya, Dari kategori. tidak masuk kategori. Dia tambahan. Pokoknya disimbolkan dari tadi. Oke, bisa dipahami sampai sini. Nah, begitu. Jadi setiap kata kerja ada polanya. Polanya itu harokat, maksudnya harokat itu ikuti pola. Nanti ini itu pengembangannya, Ibu. Ada seperti ini. Pengembangannya nih, fa'ala, pengembangannya nih. Ada fa'ala, ilu. Tuh. Saat tadi kan sekarang i. Ya, beda kan, Bu? Ya. Beda. Contohnya go, roba, That's ribu. yaub. 1000. Tuh. Sama tidak polanya? Sama. Sama. Harokatnya sama kan? Nanti pengembangannya lagi nih, yang kita bahas nanti. Pak Ustadz nanya dong. Boleh. Itu kita untuk mengetahui kata-kata itu bisa masuk ke pola salah satu di atas bagaimana caranya? Kayak doroba, kok dia bisa ke bawah? Kok yang Doroba suruh yadribu. bagaimana Oh, gitu? dia enggak doroba yadrubu gitu kan? Iya, Bu. Atau nasoro enggak nasiru. Nah, itu cara gitu. Ibu lihat di kamus. Oh, tetap lihat kamus. Semua di kamus. Gitu. Setelah Berarti lihat udah di bagus kamus, juga ya Pak Ustadz. setelah lihat di kamus, Ibu hafalin. Nah, itu 2 cara. Jadi kalau udah otomatis begini, kalau udah hafal. Gitu. Kalau saya ragu kalau nasoro tuh nasoro yansiru atau yansuru atau yansoru. Kan lihatlah di kamus. Di kamus Muhammad Yunus, kalau Ibu punya kamus, itu kelihatan tuh. Kalau nasoro pasangannya yansuru. Oh, shot berikutnya doma, bukan siru. Berarti udah baku ya Ustadz? Sudah baku. Setelah Ibu sudah mengetahui itu, Ibu harus apa? Maksud kholako maksudnya mana? Kholako yakhluqu. Kholako yakhluqu. Masuknya yang mana? Fa'ala yang atas ya. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Jadi atas otomatis begitu. Fa'ala yaf'ulu, kholako yakhluqu. Begitu. Oh gitu. Memastikannya itu kita nggak boleh ngasal-ngasal. Oke, kita hanya kalau di kamus itu misalnya kita naruh kata dasar gitu. Ntar yang keluar fi'il madhi sama fi'il mudhari udah pasti ya? Ya. Kalau Ibu bahasa Indonesia benar, bahasa Indonesia benar. Itu dia, nggak muncul kalau itunya. Kata dasarnya. Maksudnya Ibu mau cari makan, tapi Ibu ketik makanan. Beda atau sama? Beda. Beda. Nah itu dia tuh, kemarin masalahnya gitu. Ibu mau cari kata makan, yang Ibu ketik makanan. Yang keluar makanan.
Kagak muncul malah, nggak mau, pusing dia. Muncul, ya kan? Tapi yang baca itu pusing sendiri. Iya, kita pusing. Karena gini, Bu, ini pengembangannya ya, Bu Yani. Oh, begitu, Ustaz. Iya. Jadi jangan jadi beban ya, Bu. Jangan jadi beban. Santai aja. Orang belajar nahwu sorof nggak bikin pusing juga, nggak bikin stres juga. Enggak kok, buat refreshing malah. Iya, fa'ala ya. Terus fa'ala. Ustaz, emang kalau kata kerja fiil di bahasa Arab itu cuma 3 huruf selalu? Selalu 3 huruf? Nah, pertanyaan bagus. Umumnya nih, Arab 3 huruf. umumnya nih, 95% bahasa Arab itu kata kerjanya terdiri dari 3 huruf. Banyak amat. Iya. Oh, gitu. Tapi ada juga yang asalnya 4 huruf. Jarang. Seperti zalzala, waswasa. Tuh. Waswasa itu 4 huruf asalnya. Ada juga yang 2 huruf asalnya. Tapi jarang sekali. Saya juga lupa contohnya apa ya. Jarang. Doa tuh apa? Doa itu tetap 3 huruf dari kata da'a. Ini kalau doa gini. Ada itu. Doa. Apa? Doa. Da'a. Asalnya begini, da'a berapa huruf? Oh, iya. Da'a 3. 3. Terus ditasrif da'a ya do'u. Bentuk Ya, masdarnya du'aan, panjang bacanya. Bagaimana 2 huruf gini? Doa. Tuh berapa huruf jadinya? 3. 3. 4. 4 ya. Iya. Jarang, Bu. Tuh. Itu ya, umumnya 95% lah Ibu katakan kata kerja itu dari 3 huruf. Asalnya loh, asalnya. Udah. Ini ada fa'ala, yaf. Aku yakin hanya ya fa'alu. Yaf. Alu. Jadi contohnya misalnya Contohnya fataha. Fataha. Yaftahu. 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 Yaftahu gitu. Tahu. Tuh, fataha yaftahu. Tahu. Harokatnya sama atau tidak? Sama. Sama. Fataha yaftahu. Kalau boleh, kalau begitu nggak boleh kita bilang fataha yaftihu. Boleh atau tidak? Tidak boleh dong. Nggak sama. Kan nggak sama, kan mengikut wazannya dia. Atau fataha yaftuhu boleh? Nggak boleh. Ya boleh. Ada lagi, Ustaz? Ada pengembangannya. Kan kata dasarnya fa'ala itu ya. Terus aku yang nanya dia. Aku yakin hanya dia fa'ilah. Nah, fa'ila. Fa'ilah. Yaf'alu. Yaf. Yaf'alu. Lalu. Contohnya. Sami'a. Apa nih sami'a? Mendengar. Sami'a mendengar. Yas. Mi'u. Yasma'u. Yasma'u. Kan dia. Oh iya, yasma'u. 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 Boleh kita bilang sama'a? Boleh? Nggak boleh. Boleh. Orang ngikutin sami'a. Tuh. Kayaknya udah mulai liar ini. Gimana Najihah, Bu Yanti, Daru, bisa dipahami atau tidak? Bisa. Ya, alhamdulillah. Yang lainnya, Bu Tati. Ustaz. Ya. Ustaz, berarti itu fa'ilah bukan fi'il madhi ya? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Karena fathah gitu. Ya kan fi'il madhi semuanya lam fi'ilnya fathah. Bukan ainnya, lam fi'ilnya. Ada lagi.
Fa'ula. Yaf'ulu. Yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Contohnya nih. Fa'ula Ini apa ya? yaf'ulu. Contohnya Jadi Ya. fi'il madhi wajannya banyak ya Ustaz. banyak ada. Bukan fa'ala aja berarti ya. Bukan. Fa'ilu, gitu. Nah, itu kan saya bilang pengembangannya. Ini yang kita sebut kalau di hari Jumat itu, aku yakin hanya dia untuk begini. Jamula Yajmulu. yajmulu. Tuh, kok gini? Tuh, yajmulu. Sama tidak harokatnya? Ya. Sama? Sama. Sama. Satu lagi. Pokoknya kata dasarnya fa, ain, lam aja. Fa'ila, yaf, Ya, ilu. ilu. Fa'ila yafilu. Contohnya hasiba, hasiba. Ya, Fa'ila yafilu. hasiba ya. Fa'ula yafulu. Ya, Yasibu. yasibu. Yes. Ya sibuk. Yasibu. Ya sabu. Ya sibuk. Untukku kini. Hasiba. Udah wajan 7 doang kan? Fa'ila, 6. fa'ila 7. 6 coba hitung. 6. yaf'alu Iya. ya. 7 ke Ustaz. kiri. Ustaz, berarti itu kanannya wajannya kanan dan kiri harus sama ya harokatnya ya? Iya. Fa'ala yaf'al itu sama. Nah, itu satu paket begini. Bagaimana? Jadi satu menghafalnya? paket. Gampang, nanti gampang. Tenang aja. Gampang. Pokoknya gampang aja. Ada caranya. Jangan lihat, kalau begitu bingung ya. Ini, Ustaz gampang. enggak, saya juga dulu susah. Kan katanya orang belajar susah-susah dulu, baru tidur. Kamu nggak bisa. Ustaz boleh naikin dikit nggak? Nggak ada tangganya. Udah ambil tangga dulu sana. Itu mau lihat bawahnya. Tuh. Nah ya. Ya. Saya ulang lagi. Kata kerja itu selalu ada, setiap kata kerja ada polanya. Ya. Polanya itu disimbolkan dengan huruf fa, ain, dan lam. Apakah selalu harokatnya fa'ala yaf'ulu saja? Tidak. Ada variannya fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, dan seterusnya. Ada 6 ya Ustaz? Ada 6 untuk tingkat dasar. Untuk tingkat dasar. Nggak selesai sampai sini sebenarnya. Ini baru tingkat dasar. Nah, nggak usah terlalu dipikirkan. Dicerna aja. Nah, kita balik lagi. Nih, fi'il maudin. Nasoro. Ain fi'ilnya? Nun. Sorry. Akhirnya sot. Ya, fa fi'ilnya? Nun. Nun. Ain fi'ilnya? Ro. Lam fi'ilnya? Ro. Yansuro. Ain Sama. fa fi'ilnya? Nun. Nun. Ain fi'ilnya? Infirnya Sot. Infirnya Lam fi'ilnya? Ro. ro. Unsur. Fa fi'ilnya? Nun. Lampinya ro. Fa fi'ilnya? Nun. Nun. Ain Nun. fi'ilnya? Sot. Lam fi'ilnya? ro. Nah, begitu. Gampang kan?
Gampang. Jalasa, ini saya kasih itu jalasa. Jalasa Yajlisu. Yajlisu. Ininya Ijlis. ya ijlis. Terus misalnya lagi fataha Yaftahu. Yaftahu. ya di sini yaftahu. Tuh. Sini menjadi Iftah. Tuh. Iya, iftah. dan seterusnya. Jadi ini sekedar contoh saja. Oh ini lo film madi, oh ini lo film jari, oh ini lo film amar. Ciri-ciri film madi, harokat akhirnya selalu Fathah. nah, ciri-ciri mudhari harokat akhirnya selalu Doma. nah. Fi'il ciri-ciri fil amr harokat akhirnya selalu Sukun. sukun. Tuh. Oke. Nah, nanti fi'il mudhari dia di depannya fi'il mudhari nih. Ya. Hurufnya di depannya selalu ada seperti ini, Bu. Ya. Bentar. Kita buat sini nih. Fi'il mudhari itu di depannya selalu ada huruf hamzah, a, Nun. Ya. Ta. terakhir Ta. Tuh. Ciri-cirinya. Di depannya selalu ada alif, hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, contoh yang suruh di sini ya kan, Bu? Ya. Nah, boleh nggak kita bilang tan suruh? Boleh. Boleh nggak kita bilang nan suruh? Boleh. Boleh kita bilang an suruh? Boleh. Jadi pelakunya beda nanti. Tergantung domirnya gitu, Ustaz. Ya, tergantung domirnya. Pokoknya fi'il mudhari ciri-cirinya dia berakhir di ujungnya dhammah dan sebelumnya ada huruf salah satu di antara alif, nun, ya, dan ta. Jadi dipahami sampai sini, Bu? Insya Allah. Ya. Nah, nanti kita akan bahas tuh tasrif. Kalau sudah belajar fi'il tuh. Nah, fi'il itu kata kerja. Oh iya, itu pembahasan fi'il itu luar biasa. Menguras energi. Silakan kalau masih bingung, ditanyakan. Ya. Silakan. Ustaz, apa saya kira-kira bisa, Ustaz? Bisa. Semua mah tergantung prasangkanya. Niatnya mau bisa ya bisa. Niatnya mau nggak bisa ya nggak bisa. Oke. Tapi kan saya udah tua saat pensiunan. Ada yang udah pensiun. Bu Najihah masih. Yang penting usaha ya, Ustaz. Apa ya? Tuh, nggak usah. Jadi jangan dikaitkan belajar sama umur. Emang kenapa? Udah malas nanti kalau dikaitkan sama umur. Saya mau udah segini. Buat apa belajar? Jangan gitu. Oke. Belajar aja, niat belajar bahasa Arab, maksudnya niat untuk memahami Al-Quran. Wah, itu mulia. Kalaupun nantinya dipanggil yang kuasa, dalam keadaan kita itu dalam keadaan masa tolak.
Tuh. Itu. Oke. Bu Dian, gimana bisa dipahami, Ibu? Insya Allah. Ah, Bu Yanti Daru, Insya Allah. Bu Dini, Allah Ustadz. Ustadz saya mau nanya Ustadz. ada kan boleh saya. Itu kan ada syahada, yusyahidu. Ah, Itu wazannya beda berarti Ustadz? oh gitu. Harokatnya yuk gitu ya Bu? Iya. Ya bagus lagi Bi. Syahada yusyahidu. Nah Ibu, ini di sini sekarang. Pertanyaan Ibu bagus sekali. Ustadz, yang udah Ustadz sampaikan itu huruf mudoroah yaitu huruf ya di sini harokatnya selalu fathah, ya kan? Iya. Sementara saya dapatkan kata entah itu di Quran atau di mana menjadi seperti ini, Zat. Yushahidu. Yushahidu. Itu kan jadi berlainan sama yang Ustaz sampaikan. Iya-nya domah. Katanya harus sama harokatnya. Ini jawabannya, ini wazan ini di luar wazan yang 6 ini ya, Bu. Oh. Ya. Di luar wazan yang 6 ini. Ini wazannya saya tampilkan seperti ini. Sekedar tahu saja. Di luar wazan yang 6 kan saya bilang nih, untuk kelas dasar baru ini doang. Tuh. Syahad. Maka film mudhari yusyahidu. Wazannya fa'ala. Fa'ala. Tuh. Yufa'ilu. Tuh, begini. Sama tidak harokatnya? Tuh, sama tidak begini? Sama-sama. Ya. Nah, ini nanti next ini berikutnya di tingkat menengah. Kan saya bilang wazannya itu untuk dasar 6 aja ini. Hanya 6 ini. Jangan dikeluarin semua, kalau dikeluarin semua repot. Tuh. Kecuali ditanyakan. Syahada yusyahidu. Tuh, artinya menonton. Menyaksikan. Ana usyahidu tilfaz. Wa Muhammadun yusyahidu tilfaz. Wa nahnu nusyahidu at-tilfaz. Ya, ini ya, Bu. Ya Ustadz. Ini di luar pola yang 6 tadi. Catatan di bawah Samia. Ini Itu fa'ala kali ya Ustadz? ya fa'ala, salah ini. Harokatnya salah. Fa'ala. Ini dia, ini wazan di luar Arab lagi. Wazan di luar. Itu kata dasarnya Yang 6. Kata dasarnya tetap 3 huruf. Syahida. Syahida. Ya, cuma dibuat pola fa'ala menjadi syahada. Tulisannya panjang. Asalnya tetap asalnya syahida. 3 huruf. Sya-nya pendek, ha-nya pendek, da-nya pendek. Fi'il ya. Fi'il. Iya. Asalnya tuh saat dia sulasi mujarrad. Begitu dia dirubah lagi ke wazan sulasi mazid seperti ini. Fa'ala yufa'ilu syahada yusyahidu. Nah, ini nanti. Ini keterangan lagi. Ada lagi Bu yang ditanyakan sebelum kita buka Quran kita. Ini catatan tambahan. Catatan tambahan.
Silakan yang ditanyakan. Saya bingung nih. Kalau belajar pagi-pagi seperti ini enak, Ibu. Ngantuk atau tidak? Bisa nyambung tidur lagi ntar ya? Iya, kalau belajar siang, hari Minggu ntar takut banyak kegiatan. Ibu jalan-jalan lah, jogging lah. Ya Itu sampai kan? jam berapa, Ustaz? Itu sampai jam 8 aja. Nggak sampai jam 12 kok, enggak. Nah, karena ibu-ibu semangat sampai jam 8. Kalau nggak semangat, setengah 8 udah selesai. Iya. Gitu. Oke. Oke. Kalau belajarnya pagi, wow. Kata Ibu Yanti pagi amat, Ustaz. Oh, enggak, ada lagi kelas saya yang lebih pagi lagi, jam 5. Wah, habis subuh persis. Jadi Senin, saya ngajar Senin sampai Jumat tuh pagi ada jam 5. Jangan salah. Terus saya bilang, Bu Yanti, pagi amat. Iya. Ada lagi lebih pagi. Jadi jam 5 teng udah belajar kita tuh. Paling telat jam 5:10. Tergantung subuh. Dan itu udah lama kelas itu tuh. Udah kelas lanjutan. Jadi terbiasa dia. Awalnya sih ngantuk juga. Kalau belajar pagi begini kan ibu-ibu nanti bisa kemana-mana nanti kalau udah selesai belajar, ya kan? Belajarnya siang ntar ibu jalan-jalan ke mall, belanja. Covid, Ustaz, nggak boleh jalan-jalan. Kata COVID. ya kan? Maksudnya kan COVID sekarang lantar, habis COVID kan begitu Bu biasanya kalau hari Minggu. Oke. Nah, ini kita lihat di Quran kita. Kita buka surat. Nih. Kita harus hadirkan contoh di Al-Quran. Ya, Bu. Biar supaya surat. Surat apa, Ustaz? Surat cinta. Nah, ini dia. Sudah terlihat? Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Bu Yanti dibaca. Habis baca ini hatam, Bu. Udah Al-Kafirun, bentar lagi hatam. Silakan. Ada Bu Yanti? Halo? Ya, Silakan dibaca. Nih. saya Pak. Iya, Ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Terus? Wala antum abiduna ma a'bud. Wala an abidum. Wala anak. Anaknya pendek. Wala ana abidum. Wala an abidum. Wala ana abidum. Ya. Wala an abidum. Anak. Wala ana abidum. Wala an abidum ma abattum. Terus? Wala antum abidun ma a'bud. Ya, terus? Lakum dinukum waliyadin. Nah, waliyadin. Oke. Nah, Ibu, perintahnya cari kata kerja pada ayat ini. Cari fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, ataupun fi'il amr. Kalau ketemu juga. Ya. Kita baca. Mau Ibu coba dulu atau kita bahas langsung? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca. Analisanya Bismillahirrahmanirrahim. Adakah fi'il?
Berdasarkan ciri-ciri yang Ibu pahami. Cari. Jika tidak ada, katakan tidak ada. Pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Adakah fi'il? Lama amat begini. Ayo semuanya. Begitu praktik. Ya. Ada tidak? Ustaz. Nggak ada. Hah? Tidak. Tidak. Tidak ada. Kata Bu Irian tidak ada. Betul. Jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Ayo kita analisa. Ba ini Isim semua itu. Huruf. Ba ini huruf atau isim? Huruf. Ba huruf. Ismi? Huruf. Ismi? Isim. Isim. Allahim. Isim. Isim. Ar-Rahmani. Isim. Ar-Rahimi. Isim. Isim. Nah, kita klasifikasi satu-satu ternyata tidak ada fi'il. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayo. Kul. Fil amr. Adakah fi'il di sini? Oh, ada. Mana? Fil amr. Kul ya. Qul fi'il amr. Fi'il amr. Taunya dari mana? Katakanlah. Katakanlah. Sukun. Kul. Sukun. Saya taunya dari artinya, Ustaz. Katakanlah. Ya, boleh juga. Terus? Langsung ingat ininya. Terus? Terjemahannya. Gimana? Terus? Jazim Nggak ya. ada lagi udah ya ayo. Ya, sukun. Berakhiran huruf. Berakhiran Sukun. Oh. Al-kafirun isim bukan? Isim. Nah, la a'budu ma ta'budu. Yang ya ayuhal apaan? Ya ayyuha itu ya-nya ya nida huruf. Ayyuha isim. Oke. Haknya itu huruf hak tanbih kalau mau cari. Belum diajar. La a'budu ma ta'budun. Adakah fi'il di sini? A'budu ya. A'budu fi'il apa dia? Fil madi ya. Fi'il madi, masa fi'il madi harokatnya doma akhirnya? Fil mudore ya. Mudore. Mudore. Tahunya dari mana? Itu. Saya menyembah. Lam fi'ilnya doma. Terus Akhir depannya ada Hamzah. Hamzah itu kan Anita kan yang sebelah apa? Anita, mudore. Anita kan. Jika tidak ya, ya ta. Jika tidak ta, ya Hamzah. Jika tidak Hamzah, ya nun. Nun. Berarti dia sedang ya Ustaz. Iya la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah. Ma ta'buduna. Ada ma ta'buduna fi'il bukan? Fi'il. Fi'il. Taunya dari Ta'budun. Ta'budu. Fi'il mudhari. Mudori. fi'il mudhari. Taunya dari Ada mudharaah. Madokir. tapi Letaknya. berakhiran nun ta'buduna. Nah, nanti ditasrif tuh. Ya budu, ya budani, ya buduna. Tuh, asalnya ya budu. Ntar begitu ditasrif berdasarkan pelakunya Iya yang buduna. dia wazannya apa ya, Budu? Berarti Abada yang ya budu, aku. aku ya. Ya abada ya budu. Abadi. Tuh, berikutnya. Ayo kita latihan bareng nomor 3. Wala antum. Adakah fi'il? Abidu. Abidu. Abidun ya. Abiduna, bukan fi'il. A'budu. A'budu. Budu. Ta'budu. Ini fi'il apa, Bu? Mudori. Taunya dari Hamzah. Lahiran doma. Lahiran depannya ada huruf mudharaah. Mudora'ah. Wala ana abidum ma'abattum. Ada? Abidu ma'abad. Enggak ada. 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 Ana ya.
Abidun isim fiil huruf. Isim. Isim taunya dari mana? Tanwin. Tanwin, betul. Ada abatum. Asalnya tuh abatum itu abadatum. Ini. Oh iya mereka kalian. Kalian abada. Oh iya. Iya. Abadata. Itu filmnya fil apa tuh Ustaz Abatum? Nanti. Oh ya, dia lihat ininya Abad. ya harokatnya ya AA. Abadatum. Coba lihat nih. Abadatum. Asalnya abada. Abada abatum. Ya, abada, abadu. Oh, Abadat. fil madi berarti ya. Abadata. Abadna. Abadta. Kalian telah menyembah gitu. Abadtum. Nih asalnya gini jadinya. Abad di sini dia sukun kan. Abad. Oke. Abadtum. Nah, karena huruf dal dengan huruf ta itu makhrajnya sama. Oke? Ya. Maka dia dikomkan saja, dalnya yang dikalahkan. Ini udah baca nih, kayak udah baca menjadi abad. Tuh. Dari sini kalau di tulisan kita di Al-Qur'annya ya kan, tulis di sini. Di sini tidak dikasih harokat, kemudian di sini yang disukunkan di tasdid. Tuh, gitu kan? Dilebur. Dilebur. Padahal itu asalnya abad tum. Boleh dibaca abad tum. Jadi fi'il madi bukan? Iya. Madi. Ternyata kalau udah di Al-Quran pusing juga saja. Ya, dikit nggak apa-apa. Terus wala antum abiduna a'bud. Adakah fiilnya? Abud. Fiilnya fiil apa? Dari Dari awalnya dari Ada A-nya. ada hamzahnya, itu huruf mudhari'ah dan berharokat Doma. lakum dinukum waliyadin. Ada fiilnya. Enggak. Tidak ada. Enggak ada. Nah, tuh. Waliyadin. Kalau kita lihat, wow, itu analisnya itu enggak ada. Artinya tidak selalu setiap ayat ada fiilnya, ya kan Bu? Oh gitu. Iya, tergantung maksud ayat itu apa. Tapi yang jelas komponen dari surat itu pasti ada isim, ada fiil, ada huruf. Seperti kita analisa kayak tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Itu kalau abiduna tuh berarti dia masuknya Ya, isim fa'il. isim objek ya? Isim fa'il. Fa'il. Isim fa'il atau isim fa'il? Iya, yang sebelumnya kan? Yang kemarin Ibu belajar hari apa tuh? Iya. Dulu. Fa'ilun. Fa'ilun. Berarti abidun. Abidun. Ya kan? Cuma di dalam sini karena orangnya jamak, Bu. Banyak, maka di sini ditulisnya biduna. Tuh. Tambah wawunun karena jamak. Tapi Ustaz alifnya bukan begitu, dia tegak sama saja. Paham sampai sini Bu Rulina? Di Quran tadi yang kita lihat ainnya
Alifnya alif tegak, tapi di sini alifnya sendiri dia. Heeh. Nah, jadi Iya, fi'il, dia jadi fi'il atau isim dia? isim ya. Isim fa'il. Baik, ada lagi pertanyaan? Tuh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai sini. Sudah pukul 8. Saya rasa ibu-ibu mau bisa melanjutkan tidurnya. Ya kan? Udah Jangan siangan. Oh, udah kesiangan tidurnya? Ya nggak apa-apa kan hari Minggu. Oke. Biasanya juga tidur jam segini belum bangun. Enak aja. Enggak nih, emang mau jemur tuh. Dong, masa jam belum bangun, Pak. Mau ngejemur itu rengginan. Oh, sudah jinak. Bagus. Hebat juga punya pabrik. Mendung, Bu, mendung. Nggak bisa ngejemur. Di sana mendung ya. Ya, baik Mm-mm. Ibu, begitulah pelajaran kita. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kiranya Ibu itu bersemangat saja. Belajar tuh harus Insya semangat. Allah. Kalau pusing-pusing dikit, pusing banyak, pertanda ilmu lagi masuk. Amin. Masih panik. Kuncinya. Mana ada. Kalau Ibu tidur pasti nggak pusing. Karena Ibu belajar Iya. pusing. Ilmu ini lagi cari jalannya, mau masuk kemana, ke depan, belakang. Sudah dihipnotis sama ilmu. Seperti itu. Tapi kalau Ibu pusing ini, wah, awal-awal pusing tiap hari. Nah, itu kan jadi kebal deh tuh, anti pusing lama-lama. Masuk deh itu ilmu. Kebanyakan pusing takut corona.